Blora bukan hanya soal hutan jati dan tanah yang kaya, namun juga soal membangun daerah dari akar oleh warga bersama pemimpinnya. Di balik wajah Blora yang tenang tersimpan satu visi besar, sesarengan membangun Blora. Bersama-sama membangun Blora yang maju dan berkelanjutan. Hari ini saya tidak sendiri. Saya akan menelusuri Blora langsung bersama dengan Mas Arief, Bupati Blora yang akan menjadi pemandu saya bukan hanya dalam memandu perjalanan, namun juga soal memahami arah masa depan Blora. Saya Yud Hapsari, ikuti saya terus untuk lebih dekat dengan Blora. Udah ditungguin Pak Bupati. Aduh, dari mana ini? Assalamualaikum Pak Bupati, ya, apa kabar? Iya Mbak. Aduh, salam kenal saya dengan Egy. Nah, terima kasih loh sudah diterima. Dari Jakarta ini? Iya, dari Jakarta dari nih, Kompas Pak. ya? Dari Kompas. Nah, kapan datangnya? baru aja datang Baru aja dan datang ini ya? destinasi saya yang pertama. Oh iya. Saya mau Pulau Nuwun dulu dong. Iya, selamat datang di Blora ya. Terima kasih sudah Gimana disambut. cuacanya gimana? Cuacanya sejuk dan Sejuk sangat ya. nyaman sekali loh Pak ya. Iya, terima kasih ya. Ini kita di rumah dinas Bupati Blora, Wow. pendopo rakyat. Ramai dan hidup banget suasananya Iya, ya. ini alamatnya Jalan Alun-Alun Utara nomor 1 Blora. Diaspora Blora dimanapun, kalau pulang pasti pada lewat alun-alun. Nah ini inilah dia. pendopo rumah dinas. Ya. Begitu ramai dan juga hidup nih. Iya. Nah, ternyata Pak Bupati ini masih muda nih. Enakan manggil Pak Bupati atau Mas Bupati nih? Bebas saja, ya, jiwanya masih muda. Kalau gitu kita Bisa panggil Pak, Mas bisa Arief Mas, aja monggo, ya. Ya. Pendopo ini terbuka untuk umum, untuk masyarakat. Sering diadakan untuk kegiatan-kegiatan, jadi nggak pernah sepi. Wah, homey banget Mas Arief. Iya, pokoknya. silakan. Ini rumah dinas pendopo Bupati Blora ini. Tempat saya tinggal dengan keluarga sehari-harinya ya di sini. Asri banget ya, dan homey Rumah banget. anu, desa. Wah, justru Silakan, itu silakan. yang bikin nyaman ya Mas ya. Silakan, Mbak. Tadi begitu saya datang banyak banget warga berkegiatan di depan. Boleh kepo nggak sih ada kegiatan apa hari ini Mas? Ah ya, jadi pendopo ini adalah rumah rakyat. Nah, jadi rata-rata ya setiap hari ada kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sini. Jadi memang pendopo ini memang terbuka untuk semua warga Iya, Blora betul. begitu ya Mas ya. Mas Arief ini kan udah masuk ke periode yang kedua betul ya. Boleh tahu nggak di periode pertama Mas Arief memimpin Blora, apa yang paling berkesan dari periode pertama? Ya, alhamdulillah. Jadi saya mendapat amanah dari masyarakat Blora yang ekspektasinya kemarin cukup tinggi untuk melanjutkan yang periode pertama. Niat kami untuk melanjutkan di periode kedua ini untuk menyelesaikan PR-PR yang di periode pertama belum selesai, sehingga masyarakat ya harapannya sangat tinggi, sehingga kami kemarin menang itu 83%. Mungkin di Jawa Tengah kami tertinggi persentasenya. Luar biasa, Iya, 83%. itu menandakan bahwa alhamdulillah masyarakat ya puas terhadap kinerja yang sudah dilakukan di periode pertama. Nah ini di periode kedua ya berharap kita bisa meneruskan pembangunan yang belum selesai di periode pertama. Mendapat amanah untuk yang kedua kalinya di periode kedua dengan perolehan suara 83% ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya jadi penasaran apa rahasianya yang mungkin menjadi prinsip atau nilai pribadi yang Mas Arief emban sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini harus bisa mendedikasikan ya, kalau niat kami dengan Wakil Bupati ini bagaimana kita mewakafkan diri kita untuk kemanfaatan masyarakat. Jadi
sesuatu yang diharapkan masyarakat ya kita melakukan kebijakan-kebijakan, program-program yang menjadi impian masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hal-hal yang menjadi memang pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mengawal, menemani masyarakat, mewujudkan apa yang menjadi impian masyarakat. Dan tentunya perlu juga kerjasama antara pemimpin dan juga warga Blora sendiri. Betul, kami prinsipnya tidak bisa sendiri, kita ingin sesarengan membangun Blora ini. Wah menarik, apa maknanya? Sesarengan itu ya bersama-sama. Bersama-sama. Makna sesarengan itu kita tidak bisa sendiri, harus melibatkan semua pihak dalam membangun. Tagline pertama kami itu sesarengan membangun Blora, yang kedua ini dilanjutkan maju dan berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan untuk periode yang kedua. Betul. Mas Arief, tadi saya intip-intip ke belakang kayaknya makin asri. Ini boleh nggak diajak house tour? Asik. Silakan. Ini enak banget buat healing dan juga cari inspirasi ya, Mas ya. Aduh, nah tadi Mas Arief sempat menyebutkan nih bahwa sesarengan bangun Blora di periode kedua ini fokusnya lebih ke maju dan berkelanjutan ya. Nah, ini berkelanjutannya dalam sektor apa saja nih? Karena kita tahu kan kalau mendengar kata Blora ini pasti top of mind-nya tuh hutan jati yang produksinya terbesar se-Indonesia ya. Ya, kita ini separuh wilayah kami itu hutan jati. Nah, kita berharap dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, kita ini selain hutan jati juga punya minyak dan gas. Kita juga punya potensi di sektor pangan. Kita ini punya sapi yang populasinya itu terbesar di Jawa Tengah. Kita juga punya potensi padi, jagung, yang sektor pangan itu. Kami ingin bahwasanya di periode kedua kami ini maju dan berkelanjutan. Bagaimana Blora menjadi kabupaten yang maju, melanjutkan apa-apa yang kita belum lakukan di periode pertama. Kita ingin bagaimana Blora ini menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera dengan potensi-potensi yang kita miliki tadi. Nah, mungkin kita akan fokus bagaimana sektor pangan kita kembangkan, sektor wisata kita kembangkan, termasuk juga bagaimana hilirisasi produk-produk yang kita punya untuk kita lakukan hilirisasi sehingga asas kemanfaatannya ini lebih bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blora. Nah kan kalau bicara tentang Blora tuh nggak melulu soal jati atau minyak, tapi juga ada sektor pangan, wisata dan juga hilirisasi yang tadi Mas Arief sampaikan. Nah, kalau kita sudah melihat pendopo Blora nih kayaknya udah selangkah lebih dekat, tapi saya mau mengenal lebih dekat lagi. Wah iya, kalau ke Blora itu kalau ya? belum kuliner belum lengkap. Nah, jadi kita harus mencicipi kuliner-kuliner khas Blora. Selain juga nanti mungkin kita lihat wisatanya. Makan apa nih kita yang Mas? Kita ini mau ke warung soto. Oke, yuk. Soto kletuk khas Blora. Ada juga asem-asem, ada rawon, nanti bisa dicicipi semua. Oke, wah saya udah nggak sabar nih. Yuk kita lewat. Oke. Waduh, udah datang duluan lagi. Akhirnya datang juga Mas Arief. Maaf ya, Iya. tadi ada acara dulu. Lancar tapi ya Mas acaranya ya. lancar. Ini udah dihidang lengkap banget, menarik Iya, banget. tadi saya udah request ke ajudan untuk makanan khas Blora dikeluarin dulu. Oke, saya kira di Blora tuh khas cuma sate, tapi sebanyak Banyak ini. Apa ini aja baru nih Mas? istilahnya belum semuanya kita keluarin. Oh ya? Iya. Ini aja udah Iya. amazing banget. Ini apa aja Mas? Boleh di-spill nggak? Wah, ini ada sate khas Blora. Sate khas Jadi, Blora udah wajib. ya, ini harus di-spill dulu ini. Jadi ini bumbunya ini bumbu kacang ya. Nah, kasih kecap nih kalau suka pedas. Nah,
Ini ada dua Campur. apa ya? Ada sapi, ada ayam. Nah, ayo harus nyoba dulu ini dari sate dulu. Mau nggak, Mbak? Lihat. Ya. Ayam dulu ya, Ya, ayam bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nah, ini sate sapi. Jadi memang di Blora Ya. ini selain ayam juga ada sate sapi yang terkenal. Kita itu penghasil sapi terbesar. Oh ya? Ada sapi, ada empal. Ini empal sapi. Kalau yang suka yang bentuknya masih daging, ya juga ada empal gitu. Nah, Selain sate, kita punya yang khas lagi pecel. Nah, biasanya ini kalau nggak daun pisang, daun jati. unik banget ya. Dan juga ada soto. Soto, nah ini sotonya. Jadi ini Ini. sotonya ini namanya soto kletuk. Oh, makanya mungkin kalau dimakan jadi bunyi ketek-ketek Soto kletuk gitu kali ya, Mas ya. ya. Unik ya, jadi namanya soto kletuk Ya. gitu. Terus ini ada lagi rawon. Nah, rawon khas Blora. Nah, jadi rawonnya ini ada daun so. Ini yang Daun? membedakan. Daun melinjo, daun Oh, daun so. melinjo. Nah, Oke. ada juga asem-asem. Nah, ini asam-asam Asam-asam sapi, daging. daging. Sapi, ya. Aduh, seger banget. Ada juga ini tempe daun jati ini. Tetap ya, jadi dibungkusnya pakai Ya, daun tempe jati. gerit istilahnya. Ah, Sehingga kami untuk memperkenalkan makanan khas Blora ini sampai buat buku namanya Diplomasi Kuliner. diplomasi kuliner, jurus jitu Mas Arif bangun Blora. Iya, karena ini di belakang ini deretan tamu-tamu nih. Kalau biasanya ada tamu dari luar kota, dari Jakarta macam-macam, sarapannya kita ajak sini. Ini baru sebagian. Baru ini belum sebagian, semuanya, masih ya. ada lebih Masih banyak ada lagi. banyak lagi. Nah, tapi ini memang nyambung juga sama yang Mas Arif tadi jelasin di pendopo ya, bahwa Blora itu nggak cuma jati minyak, tapi juga ada sektor wisata dan kulinernya Kuliner, iya. yang nggak kalah menarik. Untuk kita gitu kenalkan ya. biar orang datang ke sini karena memang ingin mencicipi kuliner khas Blora dan begitu kena rasanya ingin kembali lagi terkenang untuk datang ke Blora. Nah, ini bikin susah move on ya sama Blora Iya. ya. Iya, saya nyobain aja langsung kayak terngiang-ngiang pas udah sampai Jakarta. Iya, iya. Nah, selain wisata kulinernya ini, wisata apa lagi yang ingin Nah, ditonjolkan? kita nanti setelah ini kita ajak untuk wisata alam Oh ya, kemana nih? di namanya Goa Terawang. Goa Terawang. Nah, itu di kawasan hutan jati ada goa yang menurut kami bagus. Biar penasarannya lebih anu nanti kita coba lihat sananya. Oke, Yang menjadi penasaran banget. salah satu wisata alam ada kita. Oke, nah boleh nggak sih? Saya penasaran sama sotonya, kita coba Oke, ya. monggo. Ini Oke. untuk Mbak. Ah, silakan. Terima Silakan kasih. ini. Oke, sahabat lebih dekat. Nah, sekarang saya mau nyobain soto kletuk khas Blora yang udah menggoda banget ya. Nah, setelah ini saya dan juga Mas Arif mau jalan-jalan ke Goa Terawang. Penasaran? Nah, tetap saksikan terus lebih dekat dengan. Halo sahabat lebih dekat, setelah tadi kita kuliner, lanjut kita ke destinasi wisata yang ada di Blora. Ini kita ajak ke Goa Terawang. Tada, ini dia Goa Terawang. Nah, Ya. Mas Arif, apa sejarah di balik Goa Terawang Eco Park ini? Jadi ini goa berada di wilayah hutan jati. Ini masih wilayahnya perhutani. Dan mengapa dinamakan Goa Terawang? Karena di dalamnya nanti ada terawang-terawang itu. Nah, sehingga kalau pas mataharinya bagus, khususnya jam 10 pagi itu kita bisa menikmati cahaya matahari yang masuk ke dalam gua. Makanya dinamakan Goa Terawang. Gitu. Aduh, pasti Iya. cantik banget ya Iya. Mas ya. Wah. Ini goa dulu ini gelap. Sekarang sudah didesain, di dalamnya ada lampu-lampu bisa dinikmati. Nah, untuk lebih jelasnya harus masuk ke dalam. Oke, tapi sebelum situ kayaknya memang Blora ini banyak banget wisata alamnya ya Iya. Mas Arif ya. Nah, selain Goa Terawang ini kira-kira apa sih, boleh di-spill nggak yang lagi dikembangkan atau akan dikembangkan oleh Pemkab Blora ke depannya? Ya, jadi memang Blora ini karena tadi separuh wilayahnya adalah hutan jati sehingga salah satu destinasi yang unggulan kita adalah wisata alam. Ya, ini yang utama ini Goa Terawang. Kemudian Oke. kita juga ada pengembangan waduk atau bendungan. Ada bendungan Randu Gunting, ada Tempuran, ada Greneng, dan juga kita
punya desa wisata. Nah, itu yang lagi hit sekarang namanya Noyo Gimbal View. Nah, itu di Bangsri, Kecamatan Jepon. Dan ada juga wisata budaya, Kampung Samin. Kampung Samin? Iya, karena di Blora ini ada namanya suku Samin, yang mana di beberapa lokasi itu sekarang menjadi rujukan untuk wisata kebudayaan. Oh, oke. Jadi banyak banget sebenarnya wisata alam dan juga wisata budaya yang bisa digali di Blora ini. Betul, Biar ya. warganya makin happy, healing-healing, bisa liburan Ya. terus ya. Oke, nah kalau dari Pemkab Bloranya sendiri, apa sih Mas strategi yang udah disusun, baik itu untuk promosinya, infrastrukturnya, dan juga kolaborasinya ke depannya? Ya, jadi agar orang tertarik berkunjung ke destinasi wisata, tentunya kita harus membangun infrastruktur jalan menuju destinasi-destinasi wisata tersebut. Selain itu, kita juga mendorong agar pengelola ini sering mengadakan event-event, kegiatan untuk meramaikan destinasi tersebut. Termasuk juga ke depan kita juga mendorong agar bersama-sama kita merencanakan bikin festival-festival. Pastinya bakal seru Termasuk di banget. dalam gua ini ada yang usul, ada jazz gua, ada nari tayub di dalam gua, ada juga mungkin peragaan busana tapi di dalam gua. Nah ini ide-ide yang sudah muncul yang nanti ke depan akan kita kembangkan, kita gandeng berbagai pihak untuk menjaga agar destinasi wisata ini semakin dikenal ke depannya. Kebayang pasti bakal keren banget kalau banyak event Iya, wisata ya. event, festival. Iya, diselenggarakan di Goa Terawang ini. Saya juga nggak sabar juga buat melihat ke dalam. Boleh nggak kita ke dalam Oke. sekarang nih, Mas Arief? Ya, kita lanjut ke dalam. Kalau ngopi di kafe kayak udah biasa ya, tapi ngopi di gua ini baru luar biasa. Iya, dan ini mungkin salah satunya di Indonesia ya di sini nih. Wah. Kita ada ngopi di dalam gua. Nah, unik banget. Nah, ini udah di depan kita disediakan kopi Iya. dan juga cemilannya. Boleh kita coba, Mas Arief? Ini kopi susu produk UMKM. Produk UMKM juga. Jadi kita menggandeng UMKM untuk bisa tampil di sini di dalam gua, termasuk di luar-luar itu juga karena produk UMKM yang kita gandeng juga. Jadi dari warga untuk warga Blora juga. Iya. Nah, tapi kalau dari Pemkab Blora sendiri, apa sih dukungan yang diberikan kepada UMKM di Blora ini? Iya, jadi alhamdulillah salah satu penyumbang perekonomian kita tetap stabil ini dari sektor UMKM. Ya, sehingga UMKM kita ini kita dorong untuk bisa naik kelas. Jadi produk-produk UMKM yang dari Blora, hasil kerajinan, kayu jati, ada batik, ada juga makanan-makanan khas Blora. Ini kita kurasi, kita dampingi untuk nantinya biar bisa go nasional bahkan go internasional. Go Itu internasional harapannya. itu ya. Cita-cita tuh harus setinggi langit Iya. ya. Bukan cuma go nasional tapi juga go Go global. internasional, go global. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk mengembangkan UMKM utamanya di kawasan wisata seperti ini pasti ada challenge-nya ya Mas ya. Misalnya harus tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan Oh, juga supaya betul. tidak merusak lingkungan. Ini Iya, caranya betul. gimana supaya seperti itu? Nah, jadi kita memang bagaimana konten lokal, budaya lokal, ini ya harus tetap kita pelihara. Jadi tidak boleh kita lupakan. Sehingga dari beberapa destinasi yang ada di Goa Terawang, di Noyo Gimbal View, termasuk di Kampung Samit dan sebagainya, nilai-nilai lokal ini harus kita jaga. Mempertahankan budaya lokal, makanan lokal, dan juga tradisi-tradisi lokal ini kita harus jaga agar punya pembeda. Bahwa di Blora ini kita tetap peduli terhadap kearifan lokal dalam pengembangan UMKM, wisata dan sebagainya, tetap menggandeng untuk konten lokal kita libatkan. Oke, nah supaya tidak merusak lingkungan dan kekayaan alam yang begitu indahnya ini gimana cara untuk Ya, monitoring? kita dengan pengelola, termasuk di sini kan ada investor juga yang kita ajak, Ya. terus kemudian perhutani yang punya lokasi sini, kita selalu tekankan bahwasanya harus menjaga lingkungan. Termasuk kita minta kesadaran para pengunjung disiapin tempat sampah dan sebagainya agar
pelestarian lingkungan itu hal yang penting, termasuk penanaman pohon dan sebagainya. Karena Blora ini kan kita harapkan juga sadar terhadap lingkungan itu. Bagaimana tempat-tempat wisata yang sudah rindang ini kita pertahankan. Iya, indah banget loh, yang Mas. baru ya mereka juga harus gerakan nanam pohon, menjaga lingkungan, air bersih dan sebagainya ini terus kita tata dan kita jaga. Jadi kalau kita lihat ini kan minum sampah ya, jadi udah pada tertib nih, keren warga Iya, Blora nih. ini silakan dinikmati Mbak ini Mbak. Oke, ini penasaran. Ini kopi khas Goa ini. Nah, biar gua. Ini sensasinya beda nih kayaknya. Bener, ngopi di gua tuh rasanya jadi lebih nikmat gimana Apalagi gitu ya. nanti ada sensasi sambil ngopi, ada pertunjukan jazz atau apa. Iya nih. Suasananya yang hening. Nah, sabar nih saya nantikan ya. Nah, tadi Mas Arief sempat nge-spill nih bahwa infrastruktur menuju ke kawasan wisata ini juga harus disiapkan sematang mungkin dan Iya. seprima mungkin nih. Nah, boleh nggak habis ini kita jalan-jalan mau ngeliat bagaimana sih dari Pemkab Blora ini menyiapkan infrastrukturnya. Oke, ya nanti nggak jauh-jauh dari sini. Di depan goa itu sekarang jalannya udah bagus, udah oke. dicor. Ini salah satu bentuk dukungan kita bahwa infrastruktur ini penting. Nah, makanya kita terus berupaya di periode kedua saya ini, mohon doanya semua masyarakat bahwa kita komitmennya adalah membangun infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas menuju tempat wisata, pendidikan, akses kesehatan, ekonomi, pasar dan sebagainya. Pokoknya harus maju dan berkelanjutan. Betul. Nah, makanya yuk sahabat lebih dekat, kita cek nih udah sesiap apa sih Pemkab Blora untuk menyiapkan infrastrukturnya. Let's go! Halo sahabat lebih dekat. Nah, saat ini kami sudah berada di jalan menuju ke objek wisata tadi, yaitu Iya. Goa Terawang ya Mas Ya, Arief ya. Ada di Kecamatan Todanan ini. Oke, ada di Kecamatan Todana. Nah, Mas Arief, kalau kita lihat pembangunan suatu daerah kan kerap kali dikaitkan dengan infrastrukturnya semaju apa nih? Betul. Apa saja strategi yang dilakukan Mas Arief untuk membangun infrastruktur di Blora ini? Ya, jadi salah satu indikator utama dari kepala daerah itu adalah yang masyarakat harapkan itu adalah pembangunan infrastruktur jalan. Nah, kita ini di ruas jalan ini menuju Todanan itu udah mulus ya. Yang mulus banget. dulunya rusak sekarang kita bangun. Strategi kita adalah untuk percepatan pembangunan infrastruktur itu. Ketika kami periode pertama menjabat itu di tahun 2001, 2022 itu kita berani utang daerah ke Bank Jateng itu senilai 150 miliar. Yang biasanya pembangunan itu diecer-ecer 50 ini dipadatkan menjadi satu di depan. Sehingga manfaatnya itu dirasakan oleh rakyat. Ya. Jadi ekonominya tumbuh, akses menuju kesehatan, menuju ekonomi juga bagus. Nah, termasuk di periode kedua ini kami juga memberanikan diri untuk utang daerah juga ke Bank Jateng 200-an miliar. Wow. Nah, ini kita harapkan nanti akan berdampak terhadap perekonomian dan juga dampak-dampak termasuk akses ke tempat wisata. Ini kita bangun agar meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Blora. Dan ini tentunya pinjaman produktif karena Ya. bisa dinikmati kembali oleh Betul. warga Blora dan Ya. sekitarnya ya. Tapi dari berbagai macam opsi atau pilihan, kenapa pinjaman ini opsi yang ditempuh? Nah gini, jadi kita ini punya strategi bahwasanya kalau kita hanya mengandalkan dana dari pusat, nah tentunya harapan masyarakat untuk mempercepat ini jadi agak terhambat. Nah, makanya kita melakukan pinjaman itu karena dampaknya terhadap ekonomi itu kita rasakan, pertumbuhan ekonomi jadi bagus. Termasuk ketika jalan ini yang semula jelek terus dibangun itu nilai harga tanah itu jadi naik, NJOP-nya jadi naik, Bener otomatis juga. pajaknya juga naik. Nah, sehingga ketika perekonomian naik, ini bisa kita manfaatkan untuk pembangunan di sektor yang lain, termasuk di sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor pendidikan. Nah ini harapan kita. Jadi kami ingin melakukan langkah-langkah sesuai harapan masyarakat untuk percepatan pembangunan yang ada di Blora. Keren banget. Jadi dampak multiplier atau multiplier effect-nya juga benar-benar dipikirkan oleh Mas Arief ya. Termasuk dulu yang ini kan penghasil jagung. Ya.
begitu jalannya bagus, harga jagungnya juga jadi stabil. Dulu kan alasannya, wah mau ambil jagung, ambil padi di sana jalannya jelek sehingga biaya transportasinya itu jadi mahal. Begitu jalannya bagus kan tidak ada alasan, nah, sehingga ini membawa dampak yang baik untuk sektor pertanian juga. Keren-keren. Nah, kalau infrastrukturnya sudah maju nih, secara fisiknya, sarananya sudah maju, SDM-nya tentunya harus maju dinaikkan, juga ya Mas Arifnya. betul. Nah, kalau untuk non fisiknya sendiri untuk memajukan SDM-nya dari segi pendidikan, kalau nggak salah ada program dari Pemkab Blora juga, sekolah Sisan Sisan Ngaji. Ngaji. Ya, Apa ini tuh Mas? kita harapkan anak-anak kita ini di Blora ini selain mendapatkan ilmu umum juga kita bekali dengan ilmu agama. Ini tidak hanya untuk Islam saja ya. Jadi yang untuk agama Islam ya sebelum dia mendapatkan pelajaran umum dia kita ajari ngaji, tata sholat dan lainnya. Untuk yang beragama lain Nasrani juga ada pembelajaran juga terhadap pendidikan agama ini. Ini untuk membentengi anak-anak kita ketika nanti lulus dari SD negeri maupun SMP negeri punya bekal ilmu umum maupun ilmu agama. Ini harapan kita. Jadi SDM-nya menjadi SDM yang unggul dan berakhlak, itu harapan kita. Jadi bukan cuma cerdas secara intelektual aja, tapi juga berbudi pekerti luhur, Ya, betul. berkarakter juga. Oke, Oke, ya, nah itu. kalau dari pemerintah pusat sendiri kan juga ada program sekolah rakyat. Dengar-dengar dari Pemkab Blora juga ada inisiatif ya nih Mas? Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita mendukung program dari Pak Presiden Prabowo tentang sekolah rakyat ini. Nah, dari 100 yang akan di launching minggu depan ini, salah satunya adalah Blora. Kita kebetulan tingkat SMA, ada 50 anak warga tidak mampu masuk desil 1-2 menjadi siswa di sekolah rakyat ini. Nah, 50 anak. Nah, ini kita tentunya akan mendukung pengembangan ke depan, tidak hanya tingkat SMA, mungkin ditambah juga SMP. Nah, jadi ini adalah sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, dalam rangka untuk salah satunya dari pesan Pak Presiden adalah untuk warga tidak mampu ketika nanti anak-anaknya ini bisa sekolah, mengenyam pendidikan, bisa mengentaskan orang tuanya dari kemiskinan. Ya, Pak. Oke, jadi maju daerahnya dan juga cerdas warganya. Nah, Ya. kalau udah cerdas harus sehat juga ya tadi ya Mas ya? Betul, sehat. Nah. Ini salah satu program kita adalah di bidang kesehatan. Oh, oke. Nah, Jadi- dengar ada inovasi baru nih di RSUD Samin Radu Belatung ya? Betul. Kita ini ada rumah sakit baru yang udah setahun ini di RSUD Samin Suros Merdeka ini di Randu Belatung, letaknya di Blora Selatan. Oke. Nah, semula belum ada BPJS Kesehatan, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah kita tanda tangani untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Wah. Nah, ini rumah sakit ketiga kita, ada rumah sakit Blora, Cepu dan juga rumah sakit Randu Belatung. Ini salah satu bentuk inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar punya akses untuk berobat. Wah, keren banget. Jadi kayak warga Blora yang ada di Blora Selatan nggak perlu jauh-jauh lagi Ya, buat berobat secara karena gratis ya? RSUD-nya akan kita layani dengan program BPJS Kesehatan. Oke, dengar-dengar Blora ini juga udah mencapai UHC ya? Ya, alhamdulillah ini atas dukungan semuanya dan tentunya kita akan berupaya untuk warga-warga tidak mampu kami juga kita berikan program untuk berobat gratis. Keren banget. Ini keren loh udah mencapai UHC karena nggak semua daerah ini bisa mencapai target ini. Keren Mas Arif. Nah, Mbak, ini kan tadi kita udah kuliner, udah jalan-jalan. Ini saatnya ini, biar saya yang tidak dikasih pertanyaan terus. Waduh, Nah, saya mau gantian ya? ngasih kuis untuk Mbak Egit ini. Ya, nanti Oke. bisa benar, bisa salah. Ada 5 pertanyaan. Oke, 5 pertanyaan. Kita mulai ya. Siap. Ya. Blora memiliki kawasan wisata hutan jati terbesar di Jawa Tengah. Benar atau salah? Benar. Wah, ya. Benar nggak? Betul. Iya, alhamdulillah. Separuh wilayah kita adalah hutan jati. Oke. Yang kedua, ini pelajaran geografi. Oke. Blora terdiri dari 15 kecamatan. Benar atau salah? Wah, pertanyaan keduanya udah makin susah ya Mas ya. 15 kecamatan. Ya. Ini nggak bisa minta bantuan konopren atau ini nggak ada ya? Ini angkanya bagus sih, bener aja deh Mas. Wah, salah. Wah. Karena Blora ini terdiri dari 16 kecamatan. Kurang satu kecamatan. Kurang satu. Oke. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan saja tentang kuliner ini.
Wah, ini kayaknya saya pede. Jadi pecel daun jati adalah salah satu kuliner khas yang sulit ditemukan di pagi hari di Blora. Betul, karena saya juga sarapan pecel daun jati. Betul ya Mas Arif ya? Ya, mudah ditemukan. Aduh, ternyata saya salah ya Mas ya? Ya, karena Salah itu dua benar. nih. Karena itu sangat mudah ditemukan. Di setiap desa rata-rata ada warung pecel daun jati. Oh iya juga ya. Selanjutnya ya, benar atau salah? Hmm. Blora Solo bisa ditempuh kurang lebih 2 jaman. Benar. Nah, ini berarti sudah lewat melewati aku nih. jalan baru Hmm. antara Blora, Randu Blatung, Getas, Ngawi sampai ke Solo. Betul. Alhamdulillah jalan ini dibangun, jarak tempuhnya ya 2 jam lebih sedikit. Dan mulus. Mulus. Ya, mulus jalannya. Terakhir ini, Ya. benar atau salah? Hmm. Blora ini dikenal sebagai kota minyak. Tentu saja. Benar. Ya betul. Benar Jadi ya. Yeay. Cepu adalah salah satu kecamatan kami yang mana di sana ada blok Cepu dan juga di sana ada pusat pengolahan migas, ada pusat pendidikan migas, termasuk pusat pelatihan migas. Oke. Nah, jadi lebih terkenal Cepunya, padahal Cepu itu kecamatan ada di Blora. Di Blora Nah, ternyata. tapi orang lebih mengenal Cepu. Kalau bilang Cepu, oh kota minyak ya. Ya. Nah, itu padahal kota kecamatan, tapi lebih populer daripada Blora. Setelah ini kita mau kemana nih Mas Arif? Nah, ini kita terkait dengan program di sektor pertanian. Kita ada gerakan sejuta kota umat. Oh Yang ya? mana kita ingin Blora ini ke depan menjadi kabupaten atau kota organik. Nah, kita ini populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Wow. Sehingga dari kotoran hewan tersebut diolah menjadi pupuk organik. Ini harapan kita. Dan ini menjadi salah satu yang membuat Blora menjadi kabupaten terinovatif di Indonesia. Kita dari sektor pertanian dengan gerakan kota sejuta umat, yaitu pengolahan pupuk organik. Nah, kita lebih jelasnya, mari kita lihat ke lokasi. Saksikan terus di Lebih Dekat Dengan Blora. Kembali di Lebih Dekat Dengan Blora. Nah, tadi Mas Arif sempat mention bahwa salah satu sektor tumpuan Pemkab Blora adalah ketahanan pangan. Ini juga salah satu programnya ya, Mas? Oh iya, jadi kita program prioritas kita adalah sektor ketahanan pangan yang mana tadi saya sampaikan bahwa Blora ini salah satu kabupaten yang populasi ternak sapinya ini terbesar di Jawa Tengah. Wow. Di Indonesia nomor 2 mungkin. Nomor 2 nasional. Sehingga dari potensi itu kita ingin mendukung sektor pangan ini hulu sampai hilir. Dari hulunya ini kita ada sapi tadi, ada kotoran, nah ini bentuknya ini. Jadi itu sapinya di dalam. Nah, selama ini dari kotoran hewannya ini langsung dibuang. Nah ini kita ada program namanya Kotak Sejuta Umat, yang mana hasil dari kotoran ini diolah menjadi pupuk kandang, pupuk organik. Nah ini dalam rangka untuk mendukung sektor pertanian kita, biar kita ingin mewujudkan Blora menjadi kabupaten organik dengan pola ini. Dan alhamdulillah dari inovasi ini kita termasuk kabupaten terinovatif di Indonesia. Dengar-dengar sempat dapat penghargaan juga, Ya, benar nggak, Mas? dari Mendagri kita dinyatakan menjadi salah satu kabupaten terinovatif lewat gerakan Kotak Sejuta Umat. Keren banget programnya. Jadi memang hilirisasi ini juga bisa dilakukan di segala lini, ketahanan pangan, peternakan, dan akhirnya pupuk kompost ini juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, selain ini ada apa lagi program-programnya? Ini nanti kita akan meninjau salah satu program kita yaitu masuk inovasi juga dan kemarin juga mendapatkan penghargaan juga yaitu petani milenial yang concern untuk pengembangan salah satunya ayam petelur. Ayam petelur? Telurnya telur omega plus. Nah, nanti bisa dilihat dari kreativitas anak-anak muda kita. Nanti namanya Adi Latif. Ini salah satu ketua petani milenial di Blora yang kita tunjuk menjadi ketua petani milenial. Omega plus kayak gimana ya? Boleh nggak kita ke sana, Mas? Boleh. Setelah ini bisa kita meninjau peternakan ayam petelur yang menghasilkan
telur Omega Plus. Oke, boleh ke sana sekarang? Oke. Let's go. Oke, sahabat lebih dekat, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana inovasi di bidang peternakan dan menghasilkan pupuk kompos, sekarang kita pindah ke peternakan ayam Ayam. petelur ya. Ya. Kita lagi di mana nih Mas Arif? Ini kita masih di Todanan juga, namanya ini di desa Ngumbul, dukuhannya Watuondo. Wah, Kita melihat bahwasanya di Blora ini juga potensi untuk ayam petelur. Dan ini telurnya bukan telur sembarangan ini. apa yang spesial? Karena ini namanya telur Omega Plus. Apa bedanya Omega Plus sama Omega biasa? Nah, karena kalau di telur Omega Plus ini dari sisi pakannya ini sudah ada inovasi sehingga menghasilkan telur yang berkualitas. Dan ini merupakan ide gagasan dari salah satu petani milenial kita. Namanya Mas Adi Latif. Dia ini alumni pekerja migran dari Korea Selatan. Pulang kampung, keren. dia mengembangkan sektor pertanian, ada greenhouse melon. Nah, kebetulan kita sekarang lagi di kandang ternak telurnya ini. Wah. Ini bisa kita panggil ini Mas Adi untuk ikut Mana bergabung. ya? Nah, Wah, ini dia Mas Adi. Halo Mas Adi, apa kabar? Jadi dengar Mas Adi ini ketua petani milenial Kabupaten Blora. Bener nggak? Betul sekali. Kok keren banget sih? Gimana ceritanya bisa sampai balik ke Indonesia memulai usaha ternak ayam dan petelur ini? Singkat cerita, karena menjelang akhir masa kontrak di Korea Selatan, karena cita-citanya tetap pengen kembali ke desa, jadi memang desa itu kan nggak bisa jauh dari dunia peternakan dan pertanian. Nah, sehingga ketika awal pulang itu saya berfokus pada budidaya melon premium. Nah, ini ada sampel produk yang kami bawa. Untuk langkah selanjutnya di tahun ini kita sudah riset selama 6 bulan sampai hari ini. Untuk yang di tempat ini kami berfokus budidaya untuk ayam petelur Omega Plus. Oh, oke. Omega Plus ya, bukan Omega biasa. oh, Bukan Omega Omega Plus. biasa. Keunggulannya apa itu? Keunggulannya apa aja? Kalau keunggulan ini tentu nutrisi yang lebih kompleks karena dari corak warna saja sudah kelihatan gitu kan, lebih orange, terus viskositasnya juga lebih kental. Karena kami mengembalikan fitrah ayam itu sendiri karena protein yang kami masukkan adalah dari protein non hewani, sehingga ini bisa dilihat juga di sekitar untuk lalat tidak begitu banyak, bau juga tidak ada. Nah, sehingga ini bagian dari efek pemberian pakan dan konsep pakan yang kami miliki. Oke, nah ini kalau melon yang dibawa ini boleh aku lihat nggak? Oh, boleh. Silakan. Nah, wah ini cakep banget nih melonnya ya. Kalau ini melonnya jenis apa, terus keunggulannya apa nih? Kalau yang jenis sweet hummy ini jenis sweet hummy, dia lebih crunchy, kadar airnya lebih banyak. Terus yang paling utama itu bobot buahnya lebih besar. Jadi keuntungan untuk petaninya lebih tinggi seperti itu. Ini bibit unggul gitu ya. Ini diproduksi di greenhouse ya. Di greenhouse dengan sistem hidroponik. Wah, keren banget ya Nah, ini sambil inovasi-inovasinya. bisa ini panen telurnya ini. Nah. Kita bisa panen telur. Wah, ini langsung bisa dipanen ya. Jadi kita setiap hari itu bisa panen telur ini, Kak. Seharinya bisa berapa butir nih? Kalau kita katakanlah produktivitas itu kan di rata-rata 80%. Jadi per 100 ayam berarti 80 butir ya. Jadi karena di sini ada total 3.000 populasi, berarti kurang lebih di 2.400 2.500 butir dalam satu hari. Keren ya, jadi Mas Adi ini pemuda yang Bali Desa, bangun desa gitu ya. Betul. Dan dia sudah bisa mengajak teman-temannya untuk bergabung di wadah petani milenial. Iya. Apa inovasinya kemarin apa Inovasi yang apa aja? menjadi juara juga di tingkat nasional? Jadi kemarin kebetulan kami mendapatkan amanah menjadi Young Ambassador Agriculture 2025 oleh Kementerian Pertanian. Terus tindak lanjut daripada itu kemarin diajak ke Korea Selatan selama 1 minggu dan alhamdulillah kami dari petani milenial mendapatkan juara 1 dalam sesi akhir ya, karena kita berbicara tentang rencana tidak lanjutnya. Jadi kami berfokus pada bagaimana sustainability itu bisa terjadi. Jadi antara pertanian, peternakan, perikanan itu bisa saling 3P ya? Iya, 3P itu, Pak. Itu bisa
berkolaborasi sehingga kami membaca pun Blora dengan segala potensinya, dengan hampir separuh kawasan adalah kawasan hutan, ini merupakan peluang yang cukup baik jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini contoh anak muda yang keren ya, bertransformasi dan juga melanjutkan potensi dari daerahnya. Nah, tapi untuk transformasi pertanian sendiri, challenge yang dihadapi Blora nih apa aja sih Mas Ari? Jadi kita memang harus selalu berinovasi, menjawab tuntutan zaman tentunya, sehingga kami melibatkan semua stakeholder dalam rangka penyiapan SDM anak-anak muda ini, entah itu lewat kursus, nanti juga yang berminat kuliah di jurusan pertanian, peternakan, perikanan, ya kita dorong untuk ke arah sana. Termasuk kami punya mimpi, punya politeknik agroindustri, yang mana nanti anak-anak kita bisa kuliah sambil bekerja. Nah, ini mimpi kita, dan kita mengajak anak-anak muda ini untuk cinta terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena mayoritas masyarakat kita ini adalah di sektor itu. Keren ya, jadi itu dia tantangan yang dihadapi, tapi sudah juga ada strategi untuk Ya, menghadapi tantangan itu ya Mas Karena Ari. kita pengen dari sektor pangan ini bisa memajukan Kabupaten Blora. Nah ini buktinya hasil produknya ini keren-keren banget, Omega Plus dan ini Melon dan yang lainnya masih banyak juga. Nah itu dia sahabat lebih dekat. Jadi anak muda tuh nggak selamanya harus lulus kuliah terus kerja kantoran atau korporat nih. Contoh lah Mas Adi. Dia kuliahnya Ya, di ini Korsel ya? dulu dia lulusan SMK di sini. Terus kemudian dia pengen mencari pengalaman. Gimana cerita singkatnya itu? Coba ceritain. Singkat cerita, background saya lulusan TKR otomotif. Saya lulusan SMK, kemudian merantau ke Korea Selatan selama 5,5 tahun. Sambil kuliah mengambil jurusan manajemen bisnis. Nah, jadi sebenarnya ini agak nggak nyambung gitu ya ketika kemudian pulang ke desa dan berfokus pada dunia pertanian dan peternakan itu sendiri. Infonya di sana gajinya per bulan udah 35 juta, kan udah zona Yang nyaman benar. itu. Oh. Lalu kerja di masih sektor apa kok muda. tiba-tiba pengen pulang itu? Jadi karena meskipun gaji besar, jadi memang dari ketika berangkat itu punya cita-cita pengen tetap dekat dengan orang tua gitu kan. gitu ya? Iya. Terus kita pengen ya berkarya lah untuk desa, untuk daerah sehingga tercetuslah kegiatan-kegiatan hari ini di sektor pertanian dan Keren Ini rumahnya banget pinggir nih. hutan di Ngiono, Kecamatan Japah. Iya. Iya, jadi wah. ini salah satu inspirator kita untuk anak-anak muda kita, bahwa sektor pangan ini ke depan kalau digeluti secara serius ini masih cukup dan sangat menjanjikan. Sangat Luar biasa loh. Dan kita ini mau dorong nanti bisa kuliah lanjut di S2, mungkin ambil agrotek atau agrobisnis ya, Iya. biar ilmunya semakin bagus. Sementaranya. Nah, dan balik ke desa lagi membangun kembali desanya. Luar biasa sekali loh. Nah, Gimana, Mas Adi, sudah cukup mengenal Blora tadi sekilas? kayaknya saya sudah cukup dekat mengenal Blora ya. Tadi Iya. kita udah ngopi di gua, tadi juga kita udah jalan-jalan, makan kulineran Kuliner. juga. Tapi kita kemana lagi ya bisa Ya, ya? ini sambil arah pulang, kita nggak lengkap rasanya ada salah satu tempat nongkrong tapi di desa. Nah, ini salah satu andalan kita, kopi santan. Kopi santan. Iya. Oke, saya siap ngopi lagi. Ya. Jadi kopinya dicampur dengan santan perasan. Nah, nanti Wow. bisa praktek di sana, bisa langsung dituang, nuang kopi santan. Wah, daripada penasaran, langsung aja kita ke sana Oke. sekarang. Oke, Mas? Oke, Mas Let's Adi. go. Terima kasih ya. Terima kasih. Aduh, sukses ya. Makin sukses ya, Mas. Ya, dari hari terang sampai hari gelap, Gelap. akhirnya kita ke destinasi terakhir kita Iya. di Blora, yaitu di... Kopi santan Jepang Rejo. Wow, Nah, kopi ini kopi yang santan. legend. Jadi kopinya dicampur santan. Ayo Mas, Mari kita coba. dalu. Wah, mohon mateng Mas. Wah, ini mbaknya dari Jakarta mau Mau icip-icip nih, seunik mau apa nuang sih? langsung. Bener. Nah, Boleh ya? ya silakan Mbak. Oke, saya tuang Dituang. dulu ya. Ya. Apa nih, Hati-hati latihan ya. otot. Nah, Nah, yang mana kopi nih? santan. Di pojokan situ aja. Ya sini ya. Ya. Bismillah. Oh. Wah, nuang sensasinya. Nuang. Wah. Nah, satu lagi. Satu lagi buat Mas Ariel. Wah, Wah. berat juga ya ini. Latihan triceps nggak bisa. Oke. Sun, Mas. Oke.
Ya, kita nikmati ya ya. sambil Oh gini step by stepnya ya, Ya, udah dituang, kita Oke. lagi yang Nih, kecil, kopi kita ke santan. meja. Oke. Wah, jadi ini kopi santan. Ya, silakan dicicipi, Mbak. Nah, Oke, gimana rasanya mari ini? kita coba. Kopi campur santan. Adanya di Jepang Rejo Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Unik banget ya Mas ya. Iya. Jadi balance gitu dengan santannya dan juga kopinya pas banget. Nah ini biasanya kopi santan dinikmati sama Oh, cemilan apa nih kalau Tergantung, Bang? kalau di sini ada ekstrim nih, belalang goreng. Ini belalang Iya. jadi Mas. Dan juga ini ketela. Ini juga ketela. Wah, unik banget nih coffee pairingnya, bener-bener nggak biasa. Oh guys, ini belalang sama tela. Tapi kayaknya nanti aku pilih ketela aja deh ya Mas ya. Boleh kita sambil ngopi-ngopi lagi? Boleh nggak Mas Arif sharing ke sahabat lebih dekat? Kira-kira apa sih kata-kata hari ini yang Iya. menggambarkan Blora menurut Mas Arif? Jadi tentunya saya terima kasih ya. Semoga dengan program ini akan masyarakat lebih mengenal tentang Blora dan segala potensinya. Jadi kata-kata hari ini tentunya kami mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga kami bisa dengan Ibu Wakil Bupati Sri Stor ini bisa mewujudkan Kabupaten Blora yang maju dan tentunya berkelanjutan. Dan yang menjadi mimpi kami adalah bagaimana kami menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Begitu juga semoga di kepemimpinan kami ini bisa memberikan manfaat untuk rakyat yang kami pimpin. Amin, ya robbal alamin. Makanya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Mas Arif Iya. udah ditemani jalan-jalan keliling Blora seharian ini. Saya jadi tahu nih ya sahabat lebih dekat bahwa Blora itu bukan cuma soal jati dan minyak aja. Begitu banyak potensi yang dimiliki Blora ya, tadi mulai dari wisata dan juga pertanian dan juga segala macam yang terkandung di dalam bumi Blora sendiri. Semoga nih di bawah Itu belum kepemimpinan- semua loh. Belum semua ya. Masih yang di-spill Masih masih tipis-tipis sebagian. gitu ya. Belum semuanya. Makanya semoga di bawah kepemimpinan Mas Arif ini bisa membawa Kabupaten Blora sesarengan bangun Blora yang maju dan juga berkelanjutan. Amin ya. Amin, Makasih terima sekali kasih. lagi Mas Arif. Ya. Baik, sahabat lebih dekat, saya Gita Sari pamit undur diri. Sampai jumpa sahabat lebih dekat. Bye. Oke. Kita ngopi lagi Lebih ya, dekat Mas Arif ya. dengan Blora. Kita ngopi lagi Mas Ya. Arif.